Salam saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa dengan Sabda Sadik hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh baik dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 4 ayat 8-9 yang berbunyi, jawab Barak kepada Debora, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Debora, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Debora bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang membuat kita takjub. Karena Debora adalah seorang wanita yang dipilih Tuhan menjadi hakim dan menjadi seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Setelah kematian Hakim Ehud, bangsa Israel banyak berbuat dosa melawan perintah Allah. Mereka berbuat jahat di mata Allah, membuat Allah murka, dan Allah menyerahkan bangsa Israel ke tangan bangsa Kanaan dengan raja yang bernama Yabin dan seorang panglima yang bernama Sisera. Ini luar biasa karena bangsa Israel mendapat penindasan dan mereka tidak mampu untuk bertahan hidup. Sehingga mereka minta pertolongan Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Allah. Mereka berseru-seru dengan tangisan dan air mata. Allah mendengar seruan dari bangsa Israel. Sehingga Allah memilih Barak, seorang laki-laki dari bangsa Israel, untuk menjadi panglima bagi tentara-tentara bangsa Israel untuk melawan Sisera, seorang panglima dari Kanaan. Tapi ternyata Barak tidak percaya dan tidak taat kepada firman Tuhan. Dia khawatir, dia takut. Dia berpikir dengan pikirannya sendiri, khawatir dia akan kalah. Sehingga dia minta bantuan dari Debora. Walaupun Tuhan sudah menjanjikan bahwa dia akan menolong Barak, dia akan menolong menyerahkan Sisera untuk dimusnahkan dengan tentaranya di tangan Barak. Tapi Barak tetap tidak percaya, tidak yakin, sehingga dia minta bantuan dari Debora. Dan Debora mengambil tindakan yang luar biasa. Dengan ketaatan dan kesetiaan pada firman Allah, Debora menjadi orang yang luar biasa. Dia tetap percaya dengan imannya yang teguh, yang tak pernah goyah. Dia maju ke medan pertempuran. Walaupun di mata laki-laki dia adalah seorang wanita yang tidak layak, tapi ternyata Tuhan memilih orang dalam kelemahannya, mengangkat dia menjadi seorang yang luar biasa. Pertama Korintus 1 ayat 27 yang berbunyi, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ini terbukti dengan pilihan Tuhan. Dia pilih seorang Debora, seorang wanita yang luar biasa untuk kemuliaan namanya. Walaupun dari kacamata laki-laki seorang wanita tidak bisa maju dalam medan peperangan, ini mengungkapkan bahwa pilihan Tuhan adalah yang terbaik. Pilihan Tuhan menjatuhkan orang-orang yang tinggi hati. Pilihan Tuhan menjatuhkan orang-orang yang sok kuat. Itulah pilihan Tuhan yang tepat.
Ini membuat inspirasi buat kita, anak-anak pilihan Tuhan. Dia memilih kita untuk terus memberitakan firman-Nya bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia memilih kita untuk menjadi pemenang. Dalam masalah apapun kita dipilih untuk menjadi pemenang. Kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi kepala bukan ekor, kata firman Tuhan. Sebab itu mari kita percaya, kita setia, kita taat kepada firman Allah. Kita tetap percaya dan tidak pernah goyah iman kita walaupun masalah-masalah hidup kita semakin berat, tapi kita yakin dan percaya dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, apapun yang kita alami, Tuhan pasti menolong kita karena Dia memilih kita sebagai pemenang. Dia memilih kita menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertama Yohanes 5 ayat 4 berbunyi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Firman Tuhan yang luar biasa. Iman kita kepada Allah sajalah yang membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.